Halo Sobs, kembali lagi di channel Blank Story. Kembali lagi bersama gue Vin. Dan di malam hari ini kita seperti biasa personil lengkap. Di sini perkenalan dulu adalah Bang Aron. Selamat malam Bang Aron. Halo, Aaron di sini. Oke, mantap. Ya, ini juga ada Bang Darwin yang visualisasi selalu bagus ya gambar-gambarnya dari Bang Darwin. Halo Bang Darwin, selamat malam Bang. Malam juga Bang Vin sama Bang Aron juga dan pemirsa pendengar Blank Story. Oke, mantap. Buat teman-teman, kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang pesugihan di era modern. Jadi buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa di subscribe channel Blank Story, jangan lupa di share ke teman-teman kalian, like, komen. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Ciao. Jadi gini nih, pesugihan di era modern. Kebanyakan kan anak-anak modern kadang kurang percaya, maksudnya praktek-praktek seperti itu gitu. Biasanya pikirnya kan jarang kerja atau apa, pasti biasanya kan orang pikir konten kreator atau apa, padahal membuat konten kreator itu sulit, nggak mudah istilahnya, ada yang bertahun-tahun kan baru. Nah, soalnya pernah ada kejadian yaitu di daerah-daerah tuh masih banyak kayak gitu pesugihan-pesugihan, dan jin-jinnya pun atau setan-setannya pun itu ngikutin perkembangan zaman. Ya nggak Bang Aron? Bener Bang Darwin. Jadi ini aku ada satu kisah tapi tak samarin kisahnya. Apa namanya istilahnya? Anggap aja si Andi. Andi ini punya bapak, siapa ya? Misal bapaknya Rozak namanya. Nah, si Rozak ini bapaknya dulu merantau di daerah Kalimantan gitu. Habis pulang merantau dia kembali ke desanya. Habis itu dia sulit banget nyari kerjaan. Akhirnya dia membuat satu kerajinan kayak aksesoris seperti itu. Nah, tiba-tiba melejit. Nah, aksesoris itu melejit. Biasanya orang biasa sih, nggak terlalu keras-keras banget melejitnya. Habis itu setelah itu anaknya itu, si Andi itu, dia meneruskan usaha bapaknya istilahnya buat kerajinan itu. Nah, tapi nggak masuk akal. Di era-era COVID seperti kemarin itu tiba-tiba dia masih melejit, bangun ini, beli itu. Oke, kebanyakan orang masih berpikiran positif kan. Seperti pasti online jualnya. Dia ngomongnya jual di Shopee, di marketplace lainnya apa lah. Sedangkan aku, Darwin, penasaran kan, kok bisa sih selancar itu jualannya gini. Akhirnya aku cek tuh di marketplace yang promosiin, atau penjualannya tuh dikit banget dan nggak masuk akal istilahnya lah. Akhirnya aku nyoba ngambil suatu aksesorisnya untuk jadi reseller lah istilahnya itu. Nah, itu nggak masuk akal. Untungnya itu bersihnya tuh bisa sekitar cuma 100 atau 200 rupiah lah satu biji itu udah maksimal lah. Gimana bisa kita up sebesar itu? Soalnya kan untungnya aja segitu, gimana mau nyari benefit gitu istilahnya. Lah, akhirnya iseng-iseng aku tanya Bang Aron nih, beneran emang dia memiliki seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu, semua pesugihan tuh nggak harus kayak anaknya jadi tumbal kayak di zaman-zaman dulu itu, yang tetangganya apanya, itu banyak cara sekarang. Jadi istilah setan-setan tuh, jinnya tuh punya ide-ide lain yang tidak terlalu mencolok gitu loh. Ya nggak Bang Aron? Iya bener Bang Darwin. Aku juga punya cerita. Aaron di sini punya cerita. Aaron ceritakan dulu ceritanya Aaron. Dimana di tempat kampungnya Aaron yang dulu pernah tinggal. Kalau pendengar setianya Blank Story di sini pasti tahu di Kampung Karang itu. Nah, di situ sekarang, bukan dulu, ini sekarang itu ada tetangganya Aaron di sana itu punya rumah yang gede banget. Nah, suatu ketika di rumah ini ada acara seperti selamatan atau kendurenan lah. Nah, tapi anehnya itu ada satu kamar di depan, di bawah, satu kamar di depan, di bawah itu nggak boleh dibuka sama sekali.
Dan kan kalau dari pintu ada celahnya kan, ada celah antara di bawah atau di atas atau di pinggir, pasti ada celahnya kan. Nah, dari celahnya itu keluar kayak wangi, tapi wanginya itu kayak wangi-wangi bunga kayak gitu, bukan wangi-wangian yang kayak parfum atau apa, tapi wanginya yang bunga, berbagai bunga gitulah. Terus ada tetangga yang nggak ngerti gitu. Nah, mungkin waktu itu nggak dikuncikan ya, ngebuka kamar itu. Nah, ternyata di kamar itu kayak ada sesajen, ada bunga-bunga gitu, kayak ada apa, lukisan tapi lukisannya tuh nggak jelas katanya, lukisannya maksudnya lukisan orang tapi nggak jelas siapa gitu, dia nggak kenal gitu. Terus di situ kayak ada beberapa alat-alat juga kayak keris dan lain-lain kayak gitu. Dan masih banyak orang yang menyangkal nggak ada. Padahal di desa Aron sendiri, tetangga Aron sendiri yang lihat, bukan cuma satu orang yang lihat, beberapa orang kayak gitu. Dan itu langsung menyebarlah ke satu desa. Tapi itu emang cerita yang valid, emang bisa dicari kebenarannya kayak gitu. Jadi kalau untuk zaman sekarang, menurut Aron sendiri tuh emang pesugihan tuh makin aneh-aneh. Pesugihan itu nggak melulu tentang menumbalkan seseorang, menumbalkan anaknya, menumbalkan tetangganya dan lain-lain. Nggak melulu kayak gitu. Sekarang jin atau setan itu lebih ke manusianya sih. Manusianya itu bisa kayak memodifikasi apa yang akan diberikan kepada jin atau setannya, atau anggap aja penumbalannya lah. Nah, yang Aron pernah dengar itu dari emang si pelaku pesugihannya ini, dia itu menumbalkan anak kucing. Jadi anak kucing itu kayak, nggak tahu ya, Aron kayak dimantrai gitulah, mungkin kayak disihir atau dimantrai. Nah, anak kucing itu kalau setan atau jin yang lihat itu jadi anak bayi. Jadi menurut mereka itu anak bayi, tapi sebenarnya itu anak kucing, kayak dimodifikasi gitulah. Jadi untuk sekarang itu masih banyak kok. Bahkan di warung-warung juga Aron lihat masih banyak. Gimana nih menurut tanggapannya Bang Darwin nih dari ceritanya Aron? Bener itu Bang Aron. Banyak masih kayak gitu itu. Jadi emang para jin tuh update emang ya, dia untuk penumbalan gitu, nggak harus anak atau sekeluarga lah. Dan juga para pendengar atau biasanya pasti mikir gini, kenapa kok kadang orang tuh rajin sholat Bang, rajin puasa, rajin ngaji juga, kalau ada undangan apa ngaji atau apalah, itu sebenarnya kadang nggak masalah tuh, karena dia sudah kayak tanda tangan kontrak sama iblis gitu istilahnya, jiwanya udah dibeli istilah gitu. Walaupun dia ngaji, sholat gitu kan, dia udah kayak hambar gitu, udah jiwanya udah dibeli, dia diambil alih sama iblis, jadinya tuh kayak nggak ngaruh gitu kalau nggak dapet hidayah dari Allah ya istilahnya gitu. Ya nggak Bang Aron? Iya bener banget. Jadi kalau menurut Aron itu ada dua. Ada yang namanya memperlancar rezeki, ada yang namanya pesugihan. Nah, kalau pesugihan ini itu seperti melakukan suatu ritual yang melenceng dari agama kayak gitu. Jadi kayak di luar agama. Contohnya ini, kayak tetangganya Aron kan. Nah, tetangganya Aron ini dia itu pergi ke dukun atau paranormal. Jadi sama dukunnya ini disuruh untuk berdoa, tapi di Gunung Kelut kayak gitu. Di Gunung Kelut dia itu disuruh berdoa sama membawa kayak sesajen, tapi bukan makanan, berupa kayak air, bunga, pewangian kayak gitu. Jadi bukan tentang barang. Jadi pesugihan itu nggak melulu tentang tumbal. Nah, tapi kalau pesugihan dengan tumbal itu emang perjanjiannya kan lebih berat kan. Tapi
lebih instan lagi untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan kayak gitu. Jadi kalau orang laris itu larisnya itu kayak nggak umum kayak gitulah. Nah, terus yang kedua itu ada namanya memperlancar rezeki. Itu beda sama pesugihan. Kalau kita memperlancar rezeki, anggapannya kalau kita muslim, kita kayak sholat, berdoa, membaca al-waqiah, sholat duha, atau pergi minta doanya ustadz atau kiai gitu. Yang kita anggap ustadz atau kiai kan lebih dekat ke Allah daripada kita gitu kan. Ibadahnya mereka lebih dalam lah daripada kita. Nah, kita itu meminta kepada Allah kayak gitu, itu nanti itu dilancarkan rezekinya kayak gitu, bisa dikasih lebih lewat doa gitu. Jadi kita enggak melakukan suatu kayak enggak sesajen atau apalah, itu enggak kayak gitu. Jadi emang kalau apa ya, perbedaannya itu ya dari sesajen dan suatu hal yang mistik gitulah. Kalau di daerahnya Bang Darwin masih banyak ya Bang yang kayak gitu ya? Banyak banget Bang Aaron, itu kayak nggak masuk akal lah ceritanya. Apalagi ya kita tahu di era-era seperti ini juga tuh semakin marak gitu loh. Ya kadang sih kita nggak kerasa ya, tapi efeknya tuh kadang saat rumah itu memiliki pesugihan, tetangga kanan kiri itu terkadang kalau kita nggak rajin membentengi diri dengan doa-doa setiap agama itu, pasti kena efeknya. Efek sampingnya itu pasti. Kalau yang dirasakan Bang Darwin, efek sampingnya apa aja biasanya? Efek samping biasanya di apa ya, kayak ada, bukan nggak apa, kalau uang hilang langsung tuh nggak, sekarang modelnya kayak ada aja barang atau kegiatan apa yang kita harus benerin, ada aja keluar uang gitu, soalnya kadang megang uang berapapun itu kayak nggak ngerasa megang uang, kayak cepet banget habisnya gitu, nggak tahu itu metodenya tuh seperti apa gitu. Jadi nggak kayak di TV atau di mana yang tiba-tiba uang hilang. Mungkin dulu ya kayak uang hilang atau apa, tapi sekarang kayaknya lebih ke sari-sari uang atau apa, nggak tahu nanti tuh berproses seperti apa di tempatnya yang melakukan ritual pesugihan seperti itu, Bang Aron. Oh, jadi kayak lebih boros, padahal itu kayak nggak wajar tapi borosnya kayak gitu ya Bang Darwin ya? Iya, kayak nggak wajar. Kayak kita megang uang berapa, misalkan contohnya 1 juta gitu. Itu kayak nggak megang uang, rasanya kayak cepat kali habis tiba-tiba, kayak kita tanpa sadar gitu. Ada aja yang dibeli dan nggak jelas gitu, tiba-tiba habis. Besoknya cari lagi, habis lagi gitu. Terus terkadang sampai kita ada nih kisah juga sih, tetangganya itu sampai nggak punya mata pencaharian, istilahnya kayak seperti rezekinya tuh ketutup gitu. Jadi habis sampai dia nggak bisa nyari istilah untuk sandang pangan, itu habis. Akhirnya rumahnya itu dijual. Yang beli tetangganya sebelahnya yang melakukan praktek itu gitu. Gitu kayak seolah-olah mereka tuh menguasai daerah setempat itu, kayak ada teritorialnya dia gitu. Daerah teritorialnya harus kuasai seperti itu. Jadi tetangga kanan kiri itu radiusnya tuh kena semua seperti itu, Bang Ron. Yang aku rasain sih waktu itu. Juga aku pernah ngerasain pelaku istilahnya pesugihan, kadang-kadang pas salaman itu nggak sengaja itu tangannya tuh dingin banget seperti mayat kadang. Mungkin itu sih Bang Aron, ciri-ciri. Kalau ciri-ciri jelasnya sih emang nggak kelihatan, istilah nggak ada bukti untuk menuduh itu orang punya pesugihan atau enggak, soalnya kan emang samar istilahnya. Dia melakukan aktivitas seperti biasa. Yang Islam mungkin sholat ya, yang kataku sholat, ngaji, kundangan, tahlil apa, dengan baca-baca ayat suci, tapi dengan jiwanya sudah kontrak dengan iblis, jadinya itu seperti nggak ada efeknya, nggak ngaruh, kecuali dapat hidayah dari Tuhan atau Allah yang aku bilang itu. Tapi itu pun dia ada konsekuensi berat dengan perjanjian itu. Mungkin ada keluarganya yang ia sayangi bisa meninggal, atau enggak garis keturunannya itu nanti miskin semua, itu nggak tahu, pasti ada konsekuensi yang berat, soalnya hukum tabur tuai istilahnya seperti itu, Bang Aron.
Berarti Bang Darwin ini tinggal di suatu tempat yang di situ itu memang banyak pesugihannya kayak gitu ya.